Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Fernanda dengan NIM 201130033 dari kelas A jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepailitan dan likuidasi perusahaan yang diampu oleh Ibu Dian Febriani, ME, SY. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian kepailitan. Kepailitan berasal dari kata pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitur yang telah jatuh tempo. Pailit adalah debitur yang mempunyai 2 orang atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar 1 atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Seorang debitor hanya dapat dinyatakan pailit apabila telah diputuskan oleh pengadilan niaga. Debitur itu sendiri yaitu yang pertama, debitur adalah bank. Permohonan penyataan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga miring, dan penjaminan. Permohonan nyata pailitnya hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Yang ketiga, debitur yang bergerak di dalam kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, materi yang kedua, syarat dinyatakan pailit, yang dimana diatur pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama yaitu harus mempunyai minimal 2 kreditor atau lebih. Jadi, syarat seorang badan usaha itu dinyatakan pailit minimal 2 kreditor atau lebih dalam mengajukan terhadap pengadilan. Debitur harus terbukti memiliki 2 kreditor. Apabila hanya 1 saja, maka tidak sah mengajukan dalam pengadilan. Yang kedua adalah tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang. Jadi, kedua debitor tidak dapat atau tidak mampu membayar utangnya terhadap kreditor minimal 1 utang menurut perjanjian yang dilakukan. Apabila debitor memiliki kemampuan membayar hutangnya, maka belum bisa dinyatakan pailit. Yang ketiga yaitu utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi, apabila seorang debitur memiliki hutang dan sudah jatuh tempo pembayarannya dan tidak dapat membayar lunas utangnya, maka debitur bisa dinyatakan pailit. Yang keempat atau yang terakhir yaitu permohonan pailit bisa atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Jadi, dalam permohonan pailit, apabila debitor sudah terbukti dan dapat dibuktikan tidak dapat membayar hutangnya, maka kreditor dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada peradilan atau kepada pengadilan dan untuk segera diproses secara hukum dan dapat diselesaikan masalahnya secara hukum yang dimana diatur pada undang-undang tersebut. Materi yang ketiga yaitu 3 jenis kreditur dalam kepailitan. Yang pertama, kreditur preferen. Kreditur preferen yaitu kreditur yang memihak hak istimewa atau hak prioritas. Kreditur preferen dapat dahulukan pelunasannya karena mempunyai sifat berdasarkan sifat piutangnya. Yang kedua yaitu kreditur separatis. Kreditur separatis yaitu kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya dikarenakan kreditur separatis memiliki hak memegang jaminan kebendaan. Yang ketiga yaitu kreditur konkuren. Meskipun kreditur konkuren tidak memegang jaminan, tetapi dapat menagih debitur berdasarkan perjanjian tertentu. Materi yang keempat yaitu penundaan kewajiban pembayaran hutang. Prosedur yang dilakukan oleh debitur untuk menghindari kepailitan PKPU terbagi menjadi 2. Yang pertama PKPU sementara, yang kedua PKPU tetap. Adapun PKPU sementara yaitu pengajuan PKPU baik oleh debitur maupun kreditur harus disertai alasan yang jelas dan berkas-berkas yang membuktikan adanya utang piutang antara pihak pemohon dengan termohon, termasuk jumlah hutang debitur dan jumlah hutang masing-masing kreditur. Jika dianggap telah memenuhi syarat, maka pengadilan negeri dapat segera memutus permohonan tersebut dengan PKPU sementara. Putusan PKPU sementara merupakan pendahuluan yang diberikan oleh pengadilan niaga baik pemohon maupun termohon dalam hal debitur dan kreditur untuk berdamai. Selanjutnya, PKPU tetap.
Mekanisme PKPU tetap diajukan debitur untuk memperoleh perpanjangan waktu menyusun rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada para kreditor. Tidak hanya itu, PKPU tetap dapat diajukan apabila para kreditor belum memberikan keputusan atas rencana perdamaian yang diajukan debitur. Materi yang kelima yaitu asas hukum yang dapat digunakan dalam PKPU. Yang pertama ada asas itikat baik. Asas itikat baik memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikat baik. Asas ini berkaitan dengan asas equity, yaitu kepatutan, dalam arti jika asas itikat baik lebih ke cara pribadi yang subjektif. Selanjutnya ada asas perjanjian harus ditaati. Proses kepailitan bagi setiap orang atau badan hukum dapat dinyatakan annulled jika yang pertama perusahaan atau orang yang bersangkutan benar-benar telah berada di dalam keadaan membayar, yang kedua lebih dari 2 orang kreditur yang piutangnya sudah dapat ditagih. Permohonan penundaan kewajiban pembayar utang dapat diajukan dalam rangka penawaran rencana perdamaian meliputi penawaran pembayaran secara penuh atau sebagian kepada kreditur konfiguran yang dilakukan oleh debitur yang tidak dapat memperkirakan bahwa yang tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang salah jatuh tempo dan dapat ditagih. Materi yang keenam adalah perbedaan penundaan pembayaran utang dengan kepailitan. Perbedaan prinsip-prinsip antara PKPU dengan kepailitan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, dilihat dari segi waktu pemberian penundaan pembayaran dan kepailitan. Ada penundaan pembayaran pemohon, itu harus diajukan oleh debitur sebelumnya dinyatakan bangkrut ataupun pailit oleh pengadilan. Jadi debitur tidak disarankan mengajukan permohonan penundaan pembayaran apabila ia sudah dinyatakan ada keputusan kepailitan atau sudah dinyatakan pailit. Yang kedua, keadaan tertunda, di mana kedudukan debitur itu didirikan sebelumnya sehingga wewenang tindak terhadap harta bendanya akan hilang, akan tetapi berbeda dengan penundaan bayaran yang mana pihak tertunda masih berwenang untuk bertindak terhadap harta bendanya dan bahkan masih berwenang atas bendanya itu. Yang ketiga yaitu hakim pengawas. Dalam menambah penundaan pembayaran, keberadaan hakim pengawas masih sangat diperlukan. Materi yang ketujuh yaitu pengertian likuidasi. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Tahap likuidasi wajib dilakukan ketika sebuah perseroan dibubarkan, di mana pembubaran perseroan tersebut bukanlah akibat dari penggabungan dan peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Materi yang selanjutnya yaitu tahap likuidasi. Tahap likuidasi ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia. Yang kedua, tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi harus meliputi pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan, pengumuman dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, pembayaran kepada para kreditor, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, tindakan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Yang ketiga yaitu tahap pengajuan keberatan kreditor, yaitu kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 hari, terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran perseroan. Yang keempat, tahap pertanggungjawaban.
likuidator, yaitu likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan, dan kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Yang kelima yaitu tahap pengumuman hasil likuidasi. Likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator, atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjukkannya. Materi yang terakhir yaitu jenis-jenis likuidasi. Jenis-jenis likuidasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, likuidasi wajib. Dilakukan saat pembubaran sebuah perseroan yang dimana pembubaran ini bukan untuk peleburan atau penggabungan perseroan. Yang kedua, likuidasi sukarela. Dilakukan secara sukarela dan setiap pihak sepakat untuk melakukannya paling tidak sebesar 75%. Pemegang saham perusahaan harus menyetujui agar proses likuidasi sukarela bisa dilakukan dengan lancar. Yang ketiga, likuidasi sementara. Aktivitas yang dilakukan saat perusahaan sedang dalam kondisi melakukan pelanggaran dan aset milik perusahaan terancam. Hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.